Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Catur semuanya, dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang permainan Gambit Menteri Diterima. Juga dalam kesempatan video ini, saya akan memberikan beberapa analisa, di mana analisa tersebut adalah analisa yang menguntungkan bagi buah putih. Seperti apa jalannya review sekaligus analisa dari saya tentang permainan Gambit Menteri Diterima? Langsung saja kita simak bersama. D4, D5, C4, DC4. Dan di sini adalah langkah ciri khas dari Gambit Menteri Diterima, di mana pion D5 dari hitam menerima pion gratis atau pion gambit dari pihak putih dengan memukul D5 memukul C4. E3, kuda F6, gajah C4. Putih kembali mengambil pion pengorbanan atau pion gambit pada pita C4, sekaligus memberikan tekanan secara langsung pada peta F7 melalui gajah C4. Dan hitam menjawab dengan langkah E6, langkah preventif terhadap serangan gajah pada peta C4, kuda F3, A6, serangan dari hitam melalui langkah A6 sekaligus langkah preventif terhadap peta B5. Juga hitam mempunyai rencana untuk mendorong pion B5 untuk mengusir gajah pada peta C4. Dan putih menjawab dengan langkah A4, langkah pencegahan terhadap pion B5 yang akan memukul mundur gajahnya. Maka dari itu putih memilih langkah A4 dan C5, langkah pembongkaran terhadap peta pusat D4. Sekaligus hitam di sini berusaha untuk membebaskan gajah warna gelapnya pada peta F8 yang akan menempati pos di peta C5, D6 maupun E7. Putih menjawab dengan rokade, kuda C6, Menteri E2 berusaha memberikan jalur bebas terhadap benteng F1 menuju ke D1, sekaligus melakukan shadow attack terhadap Menteri di D8, Menteri C7, benteng D1, gajah E7, DC5, gajah C5, B3, rokade, gajah B2, E5, berusaha menutup diagonal dari gajah B2 terhadap peta E5, yang sangat berbahaya bagi hitam jika jalur tersebut tidak segera ditutup. Maka dari itu hitam memutuskan dengan langkah E5 dan kuda C3. Dan di sini permainan memasuki babak tengah atau middle, di mana pihak putih maupun hitam dalam opening sudah menyelesaikan opening secara teori dan secara benar. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan membahas penekanan langkah setelah langkah ke-13 dari pihak putih, yaitu kuda C3. Pada pembahasan pertama saya akan membahas di sini jika hitam mengambil langkah gajah G4. Kelanjutan seterusnya setelah langkah gajah G4, di sini putih bisa mengambil langkah dengan kuda D5, memberikan ancaman terhadap Menteri
C7 sekaligus memberikan tawaran pertukaran perwira di petak D5 oleh kuda F6. Dan jika hitam memilih langkah kuda D5, gajah D5, benteng A D8, H3, mengusir gajah di G4 yang melakukan pin terhadap menteri E2 melalui peta F3 yang dihuni oleh kuda, dan gajah H5, benteng AC1. Sampai langkah ke-17 di sini putih memiliki keunggulan. Kita kembali pada langkah ke-13 setelah putih menjawab dengan kuda C3. Dan di sini jika hitam menjawab dengan kuda B4, maka akan dijawab dengan putih oleh langkah E4. Gajah G4 memberikan pinning terhadap menteri E2 melalui peta F3 yang dihuni oleh kuda, dan putih menjawab dengan H3, mengusir pinning pada peta G4, gajah F3, menteri F3, kuda C2. Hitam memulai penyerangan lewat jalur sayap menteri dengan kuda C2, di mana kuda ini memberikan penekanan langsung terhadap petak A1 yang dihuni oleh benteng, sekaligus persiapan untuk menuju petak D4 melakukan garpuan terhadap petak F3. Namun di sini putih memiliki langkah yang sangat bagus, tidak menghiraukan langkah serangan tersebut, dan putih menjawab dengan kuda D5, memberikan ancaman terhadap petak C2 yang ditempati oleh menteri, sekaligus menawarkan pertukaran perwira kuda pada petak D5 melalui kuda F6. Dan di sini hitam mengambil keputusan dengan kuda D5, menerima tawaran pertukaran kuda pada petak D5, dan putih menjawab dengan benteng D5, kuda A1, gajah E5, memberikan ancaman terhadap menteri di petak C7, menteri B6. Menteri di sini mengcover gajah C5 sekaligus memperkuat penekanan terhadap petak F2, dan putih menjawab dengan gajah A1, benteng A ke D8, memberikan tawaran pertukaran benteng setelah hitam memenangkan kualitas, sekaligus membebaskan dan menguasai penuh petak D8 ke D1, dan putih menjawab dengan menteri C3, memberikan ancaman mat langsung pada petak G6 dan G7, di mana petak G6 dan G7 di sini adalah petak rawan, dan hitam menjawab dengan langkah menteri F6, menteri F6, G6, dan dijawab oleh putih dengan gajah C5. Di sini putih memiliki keunggulan yang tipis. Karena apa? Karena di sini gajah warna putih dari pihak putih mempunyai dominan pada peta F7, sekaligus struktur pion dari putih masih sehat. Sedang hitam di sini mempunyai satu pion tumpuk, walaupun secara materi hitam memiliki keunggulan kualitas. Lantas kita kembali pada langkah ke-13 setelah kuda C3. Di sini jika hitam memilih
dengan langkah Menteri E7, maka akan dijawab oleh putih dengan kuda D5, memberikan garpuan ganda terhadap Menteri E7, juga garpuan terhadap kuda F6, di mana garpuan terhadap kuda F6 sekaligus memberikan tawaran untuk pertukaran kuda pada petak D5, sekaligus memberikan garpuan terhadap petak B6 yang dihuni oleh gajah. Dan kuda D5, gajah D5, gajah G4, dan akan dijawab dengan Menteri C4. Di sini secara analisa putih memiliki keunggulan, di mana Menteri C4 memberikan support terhadap gajah D5 yang akan memberikan tekanan langsung terhadap petak F7, sekaligus memberikan penekanan terhadap gajah di petak G4 dan gajah terhadap C5 yang akan disusul benteng A ke C1. Dan di sini putih memiliki keunggulan. Kita kembali pada langkah ke-13 setelah kuda C3. Dijawab oleh hitam di sini E4, memberikan ancaman terhadap kuda F3, dan putih menjawab dengan kuda G5, dan jika di sini hitam menjawab dengan gajah G4, memberikan ancaman terhadap Menteri E2, maka putih akan menjawab dengan kuda D5, memberikan garpuan ganda terhadap Menteri C7 sekaligus menawarkan pertukaran perwira kuda pada petak G5. Dan jika kuda memukul G5, maka di sini akan dijawab oleh putih dengan Menteri pukul G4. Dan putih memiliki keunggulan tipis di sini. Kita kembali pada langkah ke-14. Setelah langkah kuda G5, langkah kuda G5, ini adalah posisi partai yang sebenarnya. Hitam pada langkah ke-13 menjawab dengan E4 dan dijawab oleh putih kuda G5. Dalam pembahasan saya tadi, setelah gajah G4 maka akan dijawab kuda D5. Dan jika di sini hitam menjawab dengan gajah F5, maka akan dijawab oleh putih dengan kuda D5. Kembali menawarkan pertukaran perwira kuda pada petak D5, sekaligus memberikan ancaman terhadap Menteri di C7. Dan kuda D5, benteng D5, kuda E7, memberikan pengawalan terhadap gajah F5, benteng F5, kuda F5, Menteri G4, memberikan tekanan serius terhadap petak G7,
sekaligus memberikan ancaman terhadap kuda di F5 dan G6, benteng C1. Di sini bisa kita lihat bersama putih memiliki keunggulan mutlak setelah langkah ke-14 hitam jika hitam memilih dengan langkah gajah F5. Kita kembali pada pembahasan yang sebelumnya. Putih di sini setelah langkah E4, putih menjawab kuda G5, hitam memilih gajah D6, memberikan ancaman terhadap petak H2, kuda D5, memberikan ancaman terhadap menteri C7 sekaligus menawarkan pertukaran perwira berat pada petak D5 melalui kuda F6, kuda D5, benteng D5, gajah H2 cek, raja H1, gajah E5, menteri H5, gajah F5, membackup serangan mat putih pada petak H2. Namun langkah ini adalah langkah jelek karena di sini putih dapat melanjutkan dengan kuda F7, benteng F7, menteri F5, G6, dan gajah E5. Dan di sini putih memenangkan pertandingan. Kita kembali pada partai sebelumnya. Di sini jika hitam memutuskan memukul petak F7 dengan menteri, maka menteri di F7 akan kena dengan benteng E5. Maka dari itu, hitam di sini memukul petak F7 dengan benteng. Menteri F5, dan jika benteng memutuskan untuk memukul menteri di F5, maka putih akan memperoleh kemenangan dengan benteng D8, double skat. Kita kembali pada langkah ke-18, di mana dalam langkah ke-18 ini hitam menjawab dengan gajah F5. Lantas bagaimana di sini jika hitam memutuskan dengan langkah H6, memberikan perlindungan terhadap petak F7, H7, G7 sekaligus mengusir kuda pada petak G5. Maka penerusan yang paling bagus dari putih di sini, putih tetap memukul pion F7 dengan kuda. Langkah kombinasi dan jawab oleh hitam. Benteng F7, benteng E5, kuda E5, gajah E5. Serangan brutal dari putih melalui kedua pasang gajahnya yang berada di petak C4 dan petak B2 yang sekarang menempati petak E5 sangatlah kuat di sini. Menteri E7, menteri F7, menteri F7, gajah F7, raja F7, dan benteng C1. Di sini putih akan memenangkan pertandingan,
di mana putih menguasai jalur sepenuhnya jalur C, dan gajah pada petak E5 menguasai sepenuhnya pertandingan. Oke Sobat Catur semuanya, sekian sedikit ulasan saya tentang permainan gambit menteri diterima dengan beberapa varian langkahnya pada langkah ke-13, langkah ke-14, langkah ke-18, dan pada langkah ke-13. Saya tunggu analisa bersama dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.